nikmat ketaatan. Ya, sekiranya Allah tidak memberikan kita bukan di atas nikmat ketaatan, apalah jadinya kita hidup? Apa jadinya kita hidup? Tidak memberikan sama sekali kebahagiaan. Allah berikan kita nikmat dunia, Allah buka kepada kita nikmat dunia, kaya, harta yang berlimpah, memiliki istri yang cantik, kedudukan, memiliki strata atau status sosial, tapi tidak diberikan nikmat ketaatan. Apa artinya hidup? Sekaya-kayanya makhluk sudah pernah ada di dunia ini, Qarun. Ya. Seperkasa-perkasanya orang, seperkasa-perkasanya raja, dulu pernah ada Fir'aun dan Namrud. Lalu lihat apa yang terjadi. Apakah mereka hari ini masih ada? Apakah mereka masih bisa membanggakan kekuasaan mereka hari ini? Tidak. Tidak. Bahkan mereka diabadikan di dalam nas, dalam sejarah-sejarah Islam yang sahih, dari Al-Quran maupun hadis Nabi, tentang mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia lihat mereka mendapatkan nikmat. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Mereka ini diberikan nikmat dunia, tapi tidak diberikan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayo ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, kita meminta kepada Allah dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, dengan nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha terpuji lagi agung. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Karena ketaatan hari ini sangat mahal. Ketaatan hari ini sangat mahal. Orang yang berada di waktu pagi hari bisa-bisa menjadi hilang imannya di sore hari. Begitu pula orang yang berada di sore hari di atas keimanan dan ketaatan, esok paginya ia bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat ketaatan bukanlah jaminan seseorang akan selama-lama berada di atasnya. Kita harus senantiasa meminta kepada Allah, meminta dan terus meminta berada di atas nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat ini tersampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeyakinan, berharap kalau hendaknya salawat ini sampai kepada Nabi dan ini menjadi hujjah, menjadi sebab Nabi tidak menolak kehadiran kita di Telaga Al-Kautsar yang masing-masing Nabi diberikan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat penuh dengan huru-hara, orang-orang akan saling meminta perlindungan. Orang-orang diperdirikan oleh Allah di mahsyar, merasa masing-masing orang berada dalam kehausan yang teramat sangat. Dan di waktu itu para nabi dan rasul diberikan telaga oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kehadiran kita. Dan tentunya dalam hadis yang sahih ada orang-orang yang tertolak kedatangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertolak kedatangannya. Maka dengan ittiba'nya kita, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan bersalawatnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kiranya itu menjadi hujjah, menjadi sebab agar kita tidak tertolak kedatangan kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan, a'azzanallah wa iyyakum jami'an. Kebahagiaan di atas dunia ini
itu bukanlah diukur dari kebahagiaan dunia. Sebagaimana tadi sudah kita singgung sedikit, kebahagiaan di atas dunia tidaklah dinilai, tidaklah diukur hanya sebatas dari nikmat dunia. Kenapa? Karena nikmat dunia bukanlah acuan tanda seseorang itu berada di atas nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki itu adalah seseorang dia berada di atas nikmat sunnah. Dan sunnah yang dimaksud di sini adalah sebagaimana ya kajian rutin kita beberapa pekan yang lalu yang disampaikan oleh Ustadz Aziz membahas tentang sunnah adalah apa yang mencakup dari beberapa unsur disiplin ilmu agama, ya. Sebagaimana yang dimaksud dengan ulama usul fikih, ya, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu hukum selain daripada Al-Quran. Artinya dalil yang berbicara selain dari Al-Quran ini adalah definisi sunnah secara ilmu usul fikih. Adapun secara akidah yang dimaksud dengan sunnah ma yuqabilu anil bid'ah. Definisi sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Atau sunnah adalah akidah. Adapun definisi ulama hadis ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qauli wa fi'li wa takriri min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, dari tindakan beliau, dari ketetapan beliau, dan dari sifat-sifatnya Nabi SAW. Ditambahkan juga dan dari keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah definisi sunnah. Dan sunnah yang dimaksud dalam cakupan ini adalah mencakup dari semua definisi ini. Ya, mencakup. Sehingga tidak dipahami sebagaimana kebanyakan orang memahami sunnah. Wah, itu sunnah, itu sunnah. Definisi orang belakangan adalah apa yang dipahamkan oleh mereka adalah sebagai mustahab atau nafilah atau definisi dari ilmu fikih. Apa yang dikerjakan selain kewajiban yang terhitung wajib atau fardu, maka ini sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah inilah ya, maka penting untuk memahami makna definisi agar tidak keliru kita. Ya, agar tidak keliru kita dalam mendudukkan sunnah itu sendiri. Ayo ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka inilah ya, kebahagiaan di atas sunnah adalah kebahagiaan yang sangat hakiki. Ya, yang akan kita bawa nantinya. Kenapa? Seseorang berada di atas sunnah, dia tidak akan memperdulikan hidupnya mau ditimpa cobaan sukacita, lebih lagi kalau ditimpa dia berupa cobaan duka, dia akan tetap berada di atas kebahagiaan. Apa? Dia tetap berada di atas kebahagiaan. Kalau ditimpa ujian kepadanya berupa dunia, dibuka kepadanya pintu dunia, kekayaan, harta yang melimpah, dia akan jadikan itu wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi hartanya dalam bentuk menolong orang-orang yang lemah di sekitarnya, menolong para talabul ilm, berinfak dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan ketaatan lainnya. Kalau diuji dia dalam perkara kedukaan, kefakiran, kemiskinan, kemelaratan hidup, dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia berada di atas nikmat sunnah. Dia tidak akan mempedulikan apa lagi. Karena dia paham harta adalah ujian, tidak diberi harta juga adalah ujian. Ya. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak bisa orang merasakan kebahagiaan beragama
melainkan seorang itu berada di atas nikmat sunnah. Makanya Imam Al-Barbahari ya dalam kitab beliau Syarhus Sunnah beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam. Ya. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. La yaqumu ahaduhum illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satunya melainkan dengan yang lainnya. Sekarang kami tanya, apa mungkin Islam tegak tanpa sunnah? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Simpelnya saja, antum dapat bacaan ruku dari Al-Quran apa dari sunnah? Antum bisa spesifik bagaimana tata cara wudhu? Ya, dari Al-Quran apa sunnah? Sunnah wudhu apa ada dalam Al-Quran apa tidak? Tidak. Itu semua dijelaskan dalam sunnah. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam. Sunnah itu, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak akan tegak salah satunya melainkan dengan yang lainnya. Maka kalau ada definisi makna sunnah adalah mencakup dengan definisi yang apa yang kita sebutkan tadi. Mencakup dari definisi ilmu fikih, mencakup dari definisi usul fikih, mencakup dari definisi akidah. Ya. Maka kalau kita katakan tadi kedukun itu tidak sunnah, apa maksudnya di sini? Kedukun tidak sunnah. Berarti ma yuqabilu anil bid'ah. Atau berarti apa yang bukan bagian dari tauhid, dari akidah. Kesyirikan jatuhnya. Sehingga banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham. Maka tidak ada orang yang bisa merasakan lezatnya beragama kecuali orang itu berada di atas nikmat sunnah. Nikmat sunnah. Ya. Ayo ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ya Abul Aliya Syaqiq ibnu Salam, seorang tabi'in yang bernama Abul Aliya Syaqiq ibnu Salam rahimahullah. Beliau mengatakan atau pernah beliau berkata, "Inni la adri ayyu ni'mataini minallahi alayya a'zam." Aku tidak tahu akan bersyukur pertama sekali tentang nikmat yang paling, atau aku tidak tahu nikmat apa yang pertama sekali aku harus bersyukur kepadanya. Apa itu? Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah setelah Islam? Hari ini banyak orang yang berada di atas Islam, tapi sedikit orang berada di atas sunnah setelah Islam. Hari ini orang hanya mengklaim ini Islam, tapi ketika ada barang hilang dia akan cari orang pintar. Apa katanya dengan alasan berkedok ikhtiar. Ini kan ikhtiar, Ustaz. Ini kan bentuk usaha kita untuk mencari barang kita yang hilang. Karena Allah telah memberikan dia kelebihan, Ustaz, untuk mengetahui perkara yang hilang ini, Ustaz. Atau sebagian orang yang mengatakan ini kan ilmu putih. Ini kan ilmu putih, kan dia tidak menciderai orang, tidak menyakiti orang. Tujuannya kan mulia untuk mengetahui barang gaib, barang yang hilang. Apa benar seperti ini? Tidak. Jelas ini sebuah kekeliruan, ya. Jelas ini sebuah kekeliruan. Maka sunnah itu kalau kita spesifiknya mengerucutkan, sunnah itu adalah beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu dah. Jadi sunnah itu adalah beragama dengan di atas Al-Quran dan sunnah. Cukup dengan Al-Quran dan sunnah saja? Tidak. Kenapa tidak?
karena kelompok atau firqah-firqah sesat, ya, semua mengklaim berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Murji'ah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ya, semua firqah-firqah sesat mereka mengklaim berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, lalu kenapa mereka menyimpang? Karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini barometernya. Ustadz, apa dalilnya akan pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat? Kenapa tidak dengan pemahaman guru kami? Karena Al-Quran turun pertama sekali setelah kepada Nabi itu kepada para sahabat. Tidaklah para sahabat itu menambah hafalan ayat mereka, melainkan mereka telah mengetahui ilmu atau makna yang terkandung dalam satu ayat tersebut. Dan ketika mereka salah dalam memahami ayat Al-Quranul Karim, maka ada Rasulullah bersama mereka untuk meluruskannya. Berbeda halnya dengan kita. Maka Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Siapa yang mengatakan itu, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah Quran surah An-Nisa 115. Ini adalah dalil kalau ada yang tanya, kenapa wajibnya kita berpegang teguh di atas pemahaman sahabat dalam beragama? Dalilnya adalah An-Nisa 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasula, barang siapa menentang Rasul, min ba'di ma, setelah datang kepadanya, tabayyana lahul huda, bayan penjelas kepadanya berupa petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'min, dan menempuh jalan selain orang-orang mukmin. Selain orang mukmin dalam ayat ini bukanlah kita, bukanlah ustaz-ustaz kita, adalah mereka para sahabat. Mereka adalah orang pertama, mereka adalah kaum yang pertama turun. Para sahabat. Siapa yang menentang selain jalan orang-orang mukmin, kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan mereka. Allah akan palingkan mereka. Maka tidak ada satupun jalan untuk masuk ke dalam surga, melainkan itu melalui pintunya para sahabat. Sekali lagi, tidak ada satupun jalan menuju surga Allah itu selain menuju pintunya sahabat. Kenapa? Karena pintunya sahabat akan berakhir kepada pintunya Nabi SAW. Dan pintunya Nabi lahir bukanlah karena Nabi mengada-ngadakan amalan, bukanlah karena ucapan lisan beliau, tapi karena ada wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini, dan kemudian ya ayyuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, beliau mengatakan ya, ada sebuah asar yang asar ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan ini ya pegang ini. Asar ini adalah ada untayan nasihat atau ucapan yang sangat ya, yang sangat-sangat harus kita pegang dan harus kita pikirkan dan renungkan. Apa ucapan itu? Beliau katakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang dicintai Allah dan tidak Allah cintai. Contohnya anak. Anak Allah berikan juga kepada orang kafir, juga diberikan kepada orang-orang mukmin. Nikmat jabatan Allah berikan kepada orang-orang saleh, juga Allah berikan kepada orang toleh. Lihat betapa banyak ya tokoh-tokoh ya dunia yang mendapatkan nama yang harum di dunia, akan tapi mereka kafir. Mereka kafir. Dan betapa banyak juga orang-orang yang saleh ya mereka mendapatkan kedudukan dunia. Ini menunjukkan innallaha, kata Abu Musa al-Asy'ari,
Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai, kepada orang mukmin maupun orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang yang saleh, orang yang fajir, orang yang saleh, semua diberikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yu'tid din illa man yuhib, dan tidaklah Allah berikan nikmat agama ini kepada selain orang yang Allah cintai. Nah ini. Dan ayo ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau dahulu, kalau kita merenung, mungkin dulu kita beragama, kita sholat, kita beragama hanya sebatas sholat semata, tidak lebih dari itu. Yang penting sudah selesai kewajiban, selesai, sudah. Kembali kita dengan aktivitas dunia kita. Namun setelah Allah berikan, Allah lembutkan hati kita untuk menerima al-haq, menerima kebenaran, maka kita seolah-olah seperti kita berenang di laut, kita memakai kacamata renang. Apa yang terjadi? Antum berenang, kemudian tidak pakai kacamata renang. Kemudian antum berenang, memakai kacamata renang. Ketika antum memakai kacamata renang, hatta pasir yang berterbangan dalam air antum akan lihat. Betul apa tidak? Betul. Antum akan lihat nyata. Oh ini, bahkan urat-urat sendi-sendi tangan kita biasa kalau renang akan kita lihat tapak tangan kita dengan jelas. Begitulah seseorang yang berada di atas nikmat sunnah, yang sebelumnya ia tidak berada di atas nikmat ini, kemudian ia berada di atas nikmat sunnah, maka ia seolah-olah seperti sedang memakai kacamata. Dia akan melihat dengan sangat jelas betapa dahulu dirinya berada di atas kejahilan, betapa dahulu dirinya bukan berada di atas kebahagiaan yang hakiki. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan mensyukuri alangkah beradanya, alangkah bersyukurnya ia kepada Allah telah diberikan di atas nikmat sunnah ini. Coba sekian banyak orang kita lihat ketika datang kepadanya dalil, dia tolak dalil itu dengan akal. Kemudian di satu sisi kita merenungkan diri kita, sangat mudah bagi kita untuk menerima dalil. Coba kita posisikan, kita berada di posisi mereka. Sekiranya kita termasuk orang yang menentang dalil, menentang Al-Quran, menentang hadis, kemudian mengedepankan ro'yi, mengedepankan akal dan perasaan. Kita posisikan kita dengan itu, alangkah hinanya kita. Alangkah hinanya kita. Sangat besar peluang untuk kita menolak dalil, sebagaimana sangat besar pula peluang kita untuk menerima dalil. Kami dengan antum tidak memiliki pertalian darah. Sangat besar kemungkinan antum untuk menolak kami untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Sebagaimana sangat besar juga peluang antum untuk menerimanya. Dan Allah melembutkan hati antum untuk menerima kebenaran, itu adalah sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Karena ikhwan, kita telah menyaksikan akan orang-orang yang ketika sampai kepadanya, ini loh firman Allah, ini loh hadis Nabi, ini loh pemahaman para sahabat dalam makna ayat ini, namun mereka mengedepankan ro'i, dan mereka tidak berada di atas kebahagiaan yang hakiki. Tidak berada di atas kebahagiaan yang hakiki. Lalu, inilah, setelah kita berada di atas nikmat sunnah, sebagaimana tadi kita sebutkan, seseorang berada di atas nikmat sunnah itu sejatinya seperti seperti seseorang yang berenang, dia memakai kacamata renang, dan dia akan mensyukuri hidupnya. Alhamdulillah, ya, segala puji syukur yang Allah telah menjadikanku di atas nikmat sunnah ini. Betapa banyak orang yang mereka memiliki visi hidup, yang penting sudahlah, yang penting saya sholat, ya, perkara belajar agama nantilah, yang pentingnya saya sholat aja. Tidak sedikit orang yang berpemahaman seperti ini, yang nggak mau menambah ilmu agamanya. Ya udah, yang penting mentok aja, yang penting udah sholat cukup, dah usah. Banyak orang seperti ini, banyak.
Atau udahlah itu kan masing-masing lah. Kalau dia mau kerjakan dicontohkan oleh Nabi, nanti kan penghakimannya hanya kepada Allah. Jangan menjadi hakim bagi orang lain. Nah, itu bahasa mereka. Kita bukan menghakimi seseorang. Ya, kita bukan menghakimi seseorang. Cobalah kita merenung sedikit. Sesuatu kebenaran itu tidak pernah ditolak oleh hati. Fitrahnya hati itu menerima kebenaran. Kalaupun kita menolak kebenaran itu hanya sebatas lisan, tapi hati kita, karena kita yakin dan percaya orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, hatinya tidak pernah mengingkari. Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Kebenaran itu sesuai dengan fitrah. Karena Allah menjadikan fitrah seseorang itu menerima kebenaran. Adapun ketika seseorang menolak sunnah, menolak syariat, menolak agama ini, itu semata-mata karena ia mengedepankan hawa nafsunya. Kalau tanya hati yang paling dalam, maka hatinya pasti akan menerima kebenaran itu sendiri. Ya. Kemudian ayo ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ada tabi'in yang kedua yang bernama Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tukarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia, ingat, setiap nikmat dunia yang tidak mengantarkan kepada agama, yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, maka ini kebinasaan. Maka apa? Kebinasaan. Tapi kalau ada nikmat dunia, kita diberikan harta, kita diberikan kedudukan, ya, maka itu bukan kebinasaan, ya. Karena betapa banyak orang-orang soleh terdahulu, siapa yang tidak mengenal dengan kekayaan Utsman, dia gunakan untuk apa? Dia beli sumur Yahudi, ya kan? Kemudian dibebaskannya budak-budak. Begitu Abu Bakar, begitu dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ingat, Salamah bin Dinar mengatakan, kullu nikmatin la yukarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, maka ini kebinasaan. Ingat, apapun nikmat dunia yang kita miliki hari ini, selain tidak mengantarkan kepada ketaatan adalah kebinasaan, itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apapun bentuknya nikmat dunia itu. Ya. Maka ya, tanya diri kita, tanya jiwa kita, tanya hati kita. Allah berikan aku nikmat hari ini, apapun bentuk nikmat itu, sudah betul-betul aku maksimalkan di atas sunnah atau tidak? Atau sudah betul-betul Allah memudahkan aku untuk berada di atas ketaatan atau tidak? Maka inilah nikmat yang harus kita syukuri. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Maka seseorang setelah paham dia tentang makna hakikat bahagia di atas sunnah, dia tidak akan memperdulikan lagi apa yang terjadi atas dirinya. Kalau ditimpa ia kedukaan, ia akan bersabar. Karena dia tahu ujiannya syahwat tidak ada obatnya melainkan dengan sabar. Sementara ujiannya syubhat hanya bermuara obatnya yang dengan ilmu. Hanya ilmu obatnya. Ditimpa kemiskinan, sabar. Ulbah bin Zaid, salah seorang sahabat, termasuk ahlu suffah, orang yang ekonominya papa, ya, dia tidak mencela hidupnya berada di atas kemiskinan. Abu Musa al-Asy'ari, begitu pula ahlu suffah, Abu Hurairah, mereka tidak mencela kedudukan mereka. Ya, lihat, ya, kemuliaan tidak diukur dari nikmat dunia yang kita miliki. Maka tapi sebaliknya, ketika kita diberikan nikmat dunia, maka manfaatkan itu, tunggangi ia untuk
berada di atas ketaatan kepada Allah. Bantu agama Allah dengan harta yang kita miliki. Bantu agama Allah dengan kedudukan yang kita miliki. Masing-masing dari kita memberikan apa yang kita bisa lakukan untuk agama ini. Nah, itu dia. Maka ya, indahnya hidup itu hanya bisa diraih dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, hari ini kita beragama di atas sunnah di akhir zaman seperti ini sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa? Karena fitnah sana sini. Ya. Karena jauhnya kita dari generasi para salafus saleh. Jauhnya kita dari, karena Nabi tidak hidup bersama dengan kita hari ini. Kemudian dengan banyaknya syubhat yang merajalela, sementara kita termasuk orang yang tidak terlalu gigih untuk menuntut ilmu agama. Ya, syubhat, syirik, ya, setiap detik silih berganti melewati handphone kita, melewati gadget kita. Ya, maka ini ya yang harus kita fahami, bahwasanya beramal di tahun-tahun seperti ini ya membutuhkan ilmu, membutuhkan istiqamah yang sangat kuat, dan tidaklah mungkin istiqamah itu berdiri melainkan dengan ilmu agama, melainkan dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka ya ayo ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tetaplah berada di atas nikmat sunnah. Tetaplah berada walaupun kita berletih, karena sejatinya ya berletih-letih dalam ketaatan di dunia ini akan memberikan kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan di akhirat. Dan ingat, la yustata'al alla anna na'im la yudraku bin na'im. Bahwasanya tempat Darussalam, tempat keamanan, kenyamanan, kedamaian, tempat yang paling indah adalah surga, tidak akan mungkin bisa didapatkan, tidak mungkin bisa diraih dengan berleha-leha, dengan banyak waktu santai. Enggak. Seluruh ketaatan itu, ya seluruh kenyamanan itu hanya berada di surga, dan surga itu hanya bisa diraih dengan bentuk bukan hanya santai-santai saja. Bukan dengan santai saja, tapi kita paksa diri kita bangun sepertiga malam. Kita paksa diri kita untuk membuka mushaf. Kita paksa diri kita untuk ketaatan-ketaatan lainnya. Ya, karena kita tahu berletihnya kita hari ini berada di atas ketaatan hanya sampai meninggal. Kalau itu meninggalnya besok, ya sampai besok. Sebagaimana berletih dan sakitnya kita menahan sakit hari ini itu sampai meninggal. Dan kalau meninggal itu besok, ya sampai besok. Maka tidak ada kebahagiaan yang hakiki melainkan seseorang itu berada di atas nikmat sunnah. Sehingga apapun musibahnya, dia akan senantiasa akan mensyukuri nikmat ini, nikmat sunnah ini. Nah, semoga ayo ikhwan wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an, dengan pemaparan yang singkat ini ya memotivasi kita untuk ya bersemangat ya mempelajari ilmu agama, karena masih banyak ilmu-ilmu yang belum sampai ke telinga kita, sehingga kejahilan kita akan ilmu agama ketika ada satu sebab atau ada satu dalil atau ada satu hujah ya yang sampai kepada kita yang belum kita dengarkan, orang jahil akan berkata, ini kayaknya baru, zaman dulu nggak ada ya. Zaman dulu nggak ada. Saking begitu asingnya kebenaran itu di tengah-tengah kita. Ya, jadilah hati kita hati yang senantiasa menerima. Jadilah hati kita hati yang tidak menolak ketika sampai kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, kepada kita bersama. Semoga Allah melembutkan hati kita. Dan sebelum kita tutup, ya mari kami mengajak kepada kita bersama
untuk senantiasa menyelipkan doa-doa kita kepada saudara muslim kita Palestina. Dimanapun keadaan kita, dalam kondisi apapun, dari pinta-pinta kita terkait hajat-hajat kita di dunia ini, maka selipkanlah doa kepada saudara muslim Palestina kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya, memenangkan kaum muslimin, dan semoga Allah mendahulukan azab mereka yang memerangi kaum muslimin di dunia ini sebelum Allah memberikan azab yang sangat pedih di akhirat kelak nantinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.